Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Firdaus dari Pendidikan IPS A 2019 Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan mengenai masa demokrasi terpimpin itu sendiri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui juga masa demokrasi terpimpin itu apa. Nah, demokrasi ini lahir dari adanya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang digagas oleh Ketua Partai Nasional Indonesia yaitu Bapak Suwirjo dan Letnan Jenderal Nasution. Nah, apa hasil dari adanya demokrasi terpimpin ini atau dimulai dari adanya dekret presiden ini? Yaitu ada 3. Yang pertama itu tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran Dewan Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, untuk sistem politik demokrasi terpimpin itu sendiri adalah suatu sistem yang dipimpin oleh presiden secara mutlak dan otoriter. Nah, di Indonesia ini, sistem ini merupakan penafsiran dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pelaksanaan sistem ini diantaranya seperti apa, yaitu ada membentuk MPRS yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden, lalu membentuk DPA atau Dewan Pertimbangan Agung yang dipimpin langsung oleh Presiden, membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai bentuk manipol atau manifesto politik, lalu menyatukan lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif. Nah, Presiden juga sebagai pemimpin tertinggi DBRI dan menjabat Presiden seumur hidup. Lalu, pada masa demokrasi terpimpin ini muncullah Nasakom. Nasakom ini merupakan penggabungan 3 aliran politik, yaitu ada nasionalis, agama, dan komunis, yang merupakan suatu gagasan yang dipimpin atau dikemukakan oleh Presiden Soekarno tentang penyatuan pilar-pilar kekuatan pemerintahan dengan berdasarkan manifesto politik itu sendiri. Nah, pembentukan Nasakom ini pada masa ini membawa angin segar tentunya untuk masuknya paham-paham komunis di Indonesia melalui adanya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, tentunya Nasakom ini juga punya slogan yaitu Nasakom Bersatu dan Nasakom Jiwaku. Lalu pada masa demokrasi terpimpin ini juga merubah konsep Indonesia kepada pemerintahan dunia dari non-blok ke NEVO dan OLDEVO. Nah, politik luar negeri yang ditetapkan oleh Indonesia itu awalnya itu adalah politik yang bebas aktif atau politik non-blok. Namun seiring dengan berkembangnya politik yang ada di Indonesia, khususnya diawali dengan pembebasan Irian Barat yang menimbulkan penafsiran bahwa bangsa-bangsa Barat itu tidak aktif dalam membantu Indonesia. Nah, sejak saat itu, makanya Indonesia mengkondisikan 2 kubu kekuatan dunia, yaitu OLDEVO, yang mana artinya adalah negara kapitalis dan imperialis, dan NEVO, yaitu negara yang tertindas. Nah, selain itu juga Indonesia mulai menjalankan politik mercusuar. Nah, politik mercusuar itu contohnya seperti dibangunnya Gelora Bung Karno. Lalu ada sistem ekonomi terpimpinnya. Nah, pada keadaan ekonomi Indonesia di sini sangat buruk. Nah, hal ini karena apa? Karena adanya gejolak yang terjadi di Indonesia. Contohnya, konfrontasi dengan Malaysia, pelaksanaan politik mercusuar itu sendiri yang tadi sudah dibahas, lalu ada kegagalan dalam usaha mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Nah, usahanya apa untuk mengatasi masalah ini? Yaitu diadakan devaluasi, lalu ada dekon atau deklarasi ekonomi, dan penyatuan bank-bank serta kooperasi ke dalam bank tunggal negara. Seperti itu. Lalu perjuangan dan pengembalian Irian Barat. Nah, pengembalian dan perjuangan Irian Barat ini juga dimasukkan ke dalam masa demokrasi terpimpin karena hasil kedaulatan Indonesia dengan Belanda yang sesuai dengan keputusan KMB yang ternyata kurang begitu menguntungkan Indonesia itu sendiri, khususnya tentang pengembalian Irian Barat. Makanya Irian Barat itu diperjuangkan dan untuk
berusaha pemerintah itu mengembalikan Irian Barat. Sehingga pada saat itu Indonesia dituntut untuk memperjuangkannya melalui beberapa cara. Contohnya seperti dari jalur diplomasi, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, dan konfrontasi total. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.